Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kipas. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Muhammad Tifal, Yovita Amanda, dan Yusri Jazwari. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Kipas merupakan instrumen penanganan bahan atau fluida, khususnya adalah fluida kompresibel atau udara dan gas. Pada pengolahan hasil pertanian, kipas umumnya digunakan untuk pengeringan, ventilasi, pemanasan, pendinginan, penghisap udara, dan penghantar. Mesin sentrifugal penghembus udara. Mesin sentrifugal penghembus udara dibagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama fan, yang kedua blower, dan yang ketiga kompresor. Fan dipakai bila mana dibutuhkan tekanan yang rendah dan pengaliran volume yang agak besar. Fan beroperasi pada kecepatan spesifik yang rendah. Blower adalah sebuah mesin yang memanfaatkan udara atau gas oleh gaya sentrifugal ke tekanan akhir yang tidak melebihi 35 pound per inci persegi. Kompresor sentrifugal sebagai suatu mesin yang dipakai untuk memanfaatkan udara atau gas ke tekanan akhir di atas 35 pound per inci persegi. Perbedaan antara fan, blower, dan kompresor. Fan, blower, dan kompresor dibedakan oleh metode yang digunakan untuk menggerakkan udara dan oleh tekanan sistem operasinya. Kipas terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, case atau blade, dan yang kedua, penggeraknya. Jenis-jenis fan. Terdapat 2 jenis fan. Yang pertama, fan sentrifugal, menggunakan impeller berputar untuk menggerakkan aliran udara. Yang kedua, fan aksial, menggerakkan aliran udara sepanjang sumbu fan. Fan sentrifugal. Fan sentrifugal meningkatkan kecepatan aliran udara dengan impeller berputar. Kecepatan meningkat sampai mencapai ujung plates dan kemudian diubah ke tekanan. Fan ini mampu menghasilkan tekanan tinggi yang cocok untuk kondisi operasi yang kasar, seperti sistem dengan suhu tinggi, aliran udara kotor atau lembab, dan handling bahan. Kategori fan sentrifugal menurut bentuk plate-nya. Yang pertama, fan radial dengan plate datar. Yang kedua, fan yang melengkung ke depan dengan plate yang melengkung ke depan. Yang ketiga, backward inclined fan dengan plates yang miring jauh dari arah perputaran. B. Fan aksial. Fan aksial menggerakkan aliran udara sepanjang sumbu fan. Cara kerja fan seperti impeller pesawat terbang. Plate fan menghasilkan pengangkatan aerodinamis yang menekan udara. Karakteristik berbagai fan aksial. Yang pertama, fan propeller. Yang kedua, fan pipa aksial. Yang ketiga, fan dengan baling-baling aksial. Jenis-jenis blower. Yang pertama, blower sentrifugal. Yang kedua, blower jenis positive displacement. Pertimbangan penting ketika memilih fan adalah: yang pertama, kebisingan, yang kedua, kecepatan perputaran, yang ketiga, karakteristik aliran udara, yang keempat, kisaran suhu, yang kelima, variasi dalam kondisi operasi, yang keenam, ketidakleluasaan ruang dan tata letak sistem,
Yang ketujuh, harga pembelian. Biaya operasi ditentukan oleh efisiensi dan perawatan dan umur operasi. Apakah yang dimaksud dengan kinerja atau efisiensi fan? Efisiensi fan adalah perbandingan antara daya yang dipindahkan ke aliran udara dengan daya yang dikirimkan oleh motor ke fan. Daya aliran udara adalah hasil dari tekanan dan aliran dikoreksi untuk konsistensi unit. Perhitungan efisiensi fan dijelaskan dalam beberapa tahap. Yang pertama, menghitung berat jenis gas. Tahap pertama adalah menghitung berat jenis udara atau gas dalam menggunakan persamaan berikut. Berat jenis gas sama dengan 273 kali 1,293 dibagi 273 ditambah suhu pada ruangan tersebut atau suhu udara pada kondisi di tempat. Kedua, mengukur kecepatan udara dan menghitung kecepatan udara rata-rata. Gambar di samping memperlihatkan bagaimana tekanan kecepatan diukur dengan menggunakan sebuah tabung pitot dan manometer. Menghitung kecepatan udara rata-rata dengan mengambil sejumlah pembacaan tekanan kecepatan yang melintasi bagian melintang saluran dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan CP dikali akar dari 2 kali 9,81 dikali delta P dikali gamma per gamma, di mana CP adalah konstanta tabung pitot yaitu 0,85 atau yang diberikan oleh pabrik pembuatnya. Delta P adalah perbandingan rata-rata tekanan yang diukur oleh tabung pitot. Gamma adalah berat jenis udara atau gas pada kondisi pengujian. Ketiga, menghitung aliran volumetrik. Menghitung aliran volumetrik sebagai berikut. Pertama, ukur diameter saluran. Kemudian, hitung volume udara atau gas dalam saluran dengan hubungan sebagai berikut. Volumetrik sama dengan kecepatan dikali dengan luas area. Ukur tenaga motor penggerak. Daya motor penggerak kilowatt dapat diukur dengan alat load analyzer. Kilowatt ini dikalikan dengan efisiensi motor memberikan daya as atau poros kepada fan. Hitung efisiensi fan. Efisiensi mekanik dan statik dapat dihitung sebagai berikut. Efisiensi mekanik adalah volume dikali dengan delta P total tekanan bagi 102 kali tenaga pada as N kali 100. Efisiensi statik yang sama kecuali jika tekanan kecepatan pada saluran keluar tidak ditambahkan ke tekanan statik fan. Efisiensi statik sama dengan volume dikali delta P tekanan statik dibagi 102 dikali tenaga pada as fan kali 100.